Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Renungan Pagi di Jemaat GKI Banjarbaru, Rabu tanggal 4 November 2020. Dengan renungan kita pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dan doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi ya Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka pintu hati kami, dan biarlah Tuhan Kau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan ya Tuhan, boleh menjadi berkat dan penuntun dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Tema adat istiadat. Subtema keluarga adalah tempat penyemayan benih-benih iman. Firman Tuhan yang akan saya bacakan demikian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di negara kita beraneka ragam adat istiadat dan kebudayaan yang secara turun-menurun dari nenek moyang kita diberlakukan kepada keturunan-keturunannya.
Namun seiring dengan perkembangan zaman dan banyak orang atau anak cucu yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, sebagian daripada adat istiadat yang diberlakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita mulai berkurang. Ini tentu saja ada alasan atau sebab musababnya. Alasannya karena sebagian daripada adat istiadat itu sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai lagi dengan keimanan atau dari firman Tuhan. Contohnya seperti kita berdewa atau memberi ancak makanan-makanan untuk roh-roh, atau memanggil roh-roh, arwah-arwah untuk melakukan penyembuhan. Ini tidak dibenarkan. Ada adat istiadat yang masih relevan, seperti menari, musik daerah, kerajinan tangan tradisional, lagu-lagu daerah. Itu semua masih relevan dan bahkan dapat kita pergunakan di dalam setiap acara-acara atau pesta syukuran, pesta pernikahan, ataupun penyambutan tamu terhormat. Apakah dalam perayaan Natal, perayaan Paskah, itu tidak jadi masalah karena masih relevan, masih dapat kita pergunakan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus. Mereka mengatakan, mengapa murid-muridmu tidak membasuh tangan sebelum makan? Itu melanggar dari adat istiadat. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara medis, secara kesehatan, kita cuci tangan itu bukan suatu pelanggaran. Itu merupakan salah satu daripada kita mencegah masuknya hama, penyakit, bakteri, kuman ke dalam tubuh kita. Tetapi yang Tuhan Yesus tidak mau dari sikap dari orang Farisi dan ahli Taurat bukan masalah cuci tangannya, tetapi bagaimana mereka mengetahui isi hukum Taurat itu, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Seperti anjuran, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. Tetapi mereka tidak melakukannya. Dan bahkan apa yang seharusnya mereka berikan kepada orang tua mereka, mereka persembahkan. Mereka jadikan persembahan. Tuhan Yesus tidak mau hal ini dilakukan. Kalau kita mengasihi
orang tua kita, kita memberi apa yang menjadi hak mereka, berilah dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, sebagai tanda kita hormat, sebagai tanda bakti kita. Tetapi di sisi lain, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, yang menjadi haknya Tuhan, harus kita berikan pula dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Apa yang diminta oleh Tuhan, yaitu kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang Tuhan mau dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adat istiadat boleh kita lakukan, tetapi kita harus menyaringnya, harus kita saring. Yang mana yang boleh kita lakukan, yang mana yang tidak boleh kita lakukan, yang mana melanggar perkataan Tuhan, dan yang mana yang tidak melanggar daripada perkataan Tuhan. Kita diberi hikmat, kita diberi akal budi oleh Tuhan untuk melihat adat istiadat. Adat istiadat tidak bisa kita musnahkan, karena itu juga adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan dalam keanekaragaman suku, bangsa, dan daerah kita. Kita harus hargai, kita harus syukuri apa yang dikaruniakan Tuhan. Tetapi apa yang melanggar dari perkataan Tuhan harus kita tinggalkan. Seperti halnya bangsa Israel di zaman Nabi Musa, mereka menyembah kepada para dewa, menyembah kepada patung. Di sisi lain, seharusnya mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur 150. Dikatakan pujilah Tuhan dengan gambus, dengan kecapi, dengan rebana, dengan tari-tarian. Itu semua diberlakukan di dalam firman Tuhan. Kita melihat Daud, bagaimana Daud membawa tabut perjanjian. Dia menari, dia menyanyi, dia menggembalakan domba dengan menggunakan seruling. Itu adalah adat istiadat yang dapat kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi tidak semua adat istiadat benar di hadapan Tuhan, berlaku atau sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu kita sebagai orang percaya, marilah kita yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan, kita harus bijaksana menyikapi setiap adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing. Jangan sampai kita melanggar daripada kehendak Tuhan. Mari kita berlakukan seperti halnya kita menghormati orang tua, seperti halnya kita harus ramah, sopan santun. Itu adalah adat istiadat kita. Sopan santun terhadap orang tua, sopan santun terhadap orang lain, ramah tamah, itu adalah salah satu ajaran yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Demikian lagi, terlebih lagi, Tuhan mengajarkan kepada kita
bagaimana kita mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi orang yang lebih tua, mengasihi saudara, mengasihi sesama. Nah, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memimpin dan menuntun kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang menjadi penyegar buat jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang bijaksana di dalam melaksanakan kehendak-Mu, dan terkhusus di dalam kami menyaring adat istiadat kebudayaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau memperkaya segala suku, bangsa, dan daerah ya Tuhan, dengan karunia-Mu yang begitu besar, dengan berbagai macam beraneka ragamnya Tuhan, bahasa, adat, istiadat, kebudayaan, dan berbagai macam kekayaan alam yang Tuhan limpahkan. Semuanya itu kami syukuri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Kami percaya kami dikuatkan oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini dulu firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua boleh diberkati melalui firman Tuhan. Dan sampai bertemu kembali bersama saya dengan Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Salam. Amin.